Saudara-saudari, renungan firman untuk kita hari ini terambil dari Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma 1 ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Roma 1 ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 2 ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara-saudari, kejahatan yang terbesar yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia adalah tidak mengakui Allah. Menolak suara Roh Kudus adalah menolak Allah. Tidak percaya akan Injil atau firman Allah adalah bagian dari penolakan akan Allah. Selagi kejahatan ini atau penolakan akan Allah terjadi di dunia ini, maka segala bentuk kejahatan akan tetap terjadi dan merajai hati dan pikiran manusia sampai Yesus Kristus datang. Oleh karena itu, dalam perikop kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar jangan menolak Allah. Sama halnya dengan kita. Firman ini mengingatkan kita agar jangan menolak Allah, jangan menolak Roh Kudus-Nya, dan jangan menolak firman Allah. Setiap hari Minggu kita datang beribadah, dan pada saat penyampaian firman, lalu kita keluar, itu adalah termasuk penolakan akan firman Allah yang murni. Meskipun kadang kita tidak menyadari itu. Setiap orang yang menolak kebenaran tentang Allah akan buta dengan segala bentuk dosa, segala bentuk kejahatan, sehingga selalu menjadi merasa orang paling benar dan tidak membutuhkan kasih Yesus Kristus. Karena itu dalam hidup Kristen saat ini, beragama bukanlah penentu kita telah memiliki Yesus Kristus atau kita milik Yesus Kristus. Beragama tidak menjadi suatu jaminan kita telah mendengarkan suara Allah dengan benar. Kembalilah kepada kehendak Allah yang sesungguhnya. Allah begitu mengasihi kita. Allah telah memanggil dan memilih kita dari kegelapan dan membuat kita hidup di dalam terang di bawah pemeliharaan oleh Injil-Nya. Ingatlah, terang yang sesungguhnya itu akan nyata terjadi hanya bagi orang yang mengakui Allah, yang mempercayai ketritunggalan Allah. Hanya orang yang mengaku dan percaya akan Allah lah yang dapat berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ingat yang Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Karena itu, berilah hidupmu dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sebab Roh akan mengajar dan memelihara kita untuk hidup di dalam hal-hal yang baik. Dan pada akhirnya, hanya orang yang dipelihara oleh Roh Kudus-lah yang beroleh kehormatan dan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah menyertai dan memelihara kita semua. Amin.